Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang dampak korupsi di bidang pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Chandriani. Nama saya Dinda Raffi Andini. Saya Dian Afida Yunus. Saya adalah Puspa Karina. Saya Sindiatika. Baiklah, inilah materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi menurut KBBI didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, contoh kasus korupsi di bidang pendidikan. Yang pertama ada pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, kemudian adanya kebocoran anggaran pada sektor pendidikan, kemudian penyimpangan dana BOS dan dana untuk pembangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian operasional satuan pendidikan, kemudian gaji dan honor guru, aset pendidikan, serta kegiatan pendidikan lainnya. Selanjutnya, konsep pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu tekad yang konkret dari seluruh pimpinan penyelenggaraan negara, khususnya pimpinan pemerintahan untuk pemberantasan serta pencegahan perilaku koruptif. Kemudian, pembaharuan perangkat perundangan dengan memformulasikan bentuk-bentuk perbuatan koruptif yang lebih konkret dan tidak konvensional sebagai rumusan perundangan saat ini. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi preventif. 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor papol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 2. Strategi detektif. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Yang ketiga ada strategi represif. Yang pertama, pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyidikan, penuntunan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Dan yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pembuatan instrumen hukum. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, upaya penindakan korupsi. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, penyidikan. Yang keempat, penuntutan. Dan yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Yang terakhir, sanksi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, pidana mati, yang kedua, pidana penjara, dan yang ketiga, pidana tambahan atau ganti rugi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.